Ayam warna-warni gue sudah berusia 2 bulan, dan begini keadaannya sekarang. Dari yang awalnya berwarna ungu dan pink, sekarang semuanya sudah berwarna full putih. Dan untuk yang ayam KOP juga sama, dari yang awalnya kecil, sekarang sudah pada gede-gede. Kata orang ayam warna-warni itu biasanya ayam petelur jantan. Awalnya gue juga mikir begitu. Kalau yang satu emang jantan kayaknya, tapi kok satunya jenggera belum tumbuh ya? Pas gue tanya Google, katanya ini tuh ayam white leghorn atau ayam petelur putih. Kira-kira dari kalian ada yang tahu nggak ini jenis ayam apa? Kalau emang ini ayam petelur jantan, tapi kok jenggera ada yang belum tumbuh ya? Atau emang harus sabar? Aduh, bingung dah. Coba dari kalian ada yang tahu nggak? Coba komen di bawah. Anak ayam gua matanya sakit seperti ini. Bisa dilihat matanya seperti bengkak dan terdapat putih-putih di dalam matanya. Karena gue bingung ini penyakit apa dan bagaimana cara mengatasinya, hal yang bisa saya lakukan hanyalah memberikan Vitacik. Vitaciknya saya kasih di tempat minum gede untuk semua ayam, supaya agar ayam-ayam saya tidak ada yang tertular. Vitacik ini bagus untuk mempercepat pertumbuhan ayam, meningkatkan daya tahan tubuh ayam, mengatasi stres sehingga ayam lebih kuat melawan penyakit dan angka kematian menurun. Dan ini kondisi anak ayam mas setelah tempat minum mas saya kasih Vitacik. Bisa dilihat kondisi matanya sudah tidak bengkak dan tidak ada putih-putih di matanya. Sekarang anak ayam mas sudah sehat dan lincah. Buat yang pengen ayam-ayam pada lincah dan sehat seperti ini, jangan lupa check out di Keranjang Kuning guys. Nyoba nanam kangkung tapi pakai cara semi hidroponik. Karena stok pakan organik terbatas dan kalau beli pur itu boros, gue mau nyoba nanam kangkung sendiri biar ayam-ayam gue punya pakan alami. Dan di sini gue nanam bakal pakai cara semi hidroponik karena gue takut sibuk dan takutnya kangkung gue nggak keurus jadinya nggak kesiram. Pertama-tama kita rendam dulu benihnya dalam air kurang lebih 1 hari. Tujuannya biar cepat berkecambah. Dan kalau ada biji yang mengapung, usahakan kita buang gas karena itu bijinya kurang bagus. Sambil nunggu benihnya berkecambah, kita buat dulu tempatnya guys pakai botol bekas seperti ini. Nanti botolnya belah dua, yang bawah untuk tempat airnya dan yang atas untuk tempat tanahnya. Usahakan itu botol atasnya dilubang-lubangin guys, dan bagian tutup botolnya dilubangin untuk kain flanela. Nanti kain flanela masukkan ke dalam lubang tutup botol. Gunakan kain flanel itu untuk menyalurkan air ke akar tanaman. Oh iya, buat yang mau beli benih dan kain flanel bisa check out di Keranjang Kuning ya guys. Nanti kurang lebih hasilnya jadi seperti ini guys. Bisa dilihat setelah direndam kurang lebih 1 hari, benihnya sudah pada mengeluarkan akar guys. Nanti bagian atas diisi dengan tanah dan bagian bawah diisi dengan air. Kalau sudah, benihnya bisa langsung kita tanam guys. Karena tempatnya kurang dan benihnya masih banyak, jadi beberapa benih saya langsung tanam di tanah guys. Oh iya, ini bagusnya tuh pakai air bekas kolam ikan guys yang warna hijau begini supaya banyak kandungan nutrisi. Mancing sebentar di satu cilangkap pakai udang, nggak nyangka dapat red devil sebanyak ini. Bisa dilihat di sini baru taruh langsung dimakan guys, tuh tarikannya lumayan kuat walaupun ikannya kecil. Red devil di sini mainnya ganas-ganas guys, apalagi kalau udah nemu titikannya. Dia tuh mainnya kumpul, jadi sekalian nemu satu red devil pasti ada temen-temennya. Bisa dilihat nih, pelampungnya pas baru gua taruh langsung tenggelam. Pas gua tarik ada ikannya dan langsung gua sentak. Di sini tarikannya lumayan kuat, cuman gua susah ngangkatnya karena satu tangan lagi dipakai buat ngerekam. Sempat gagal naik dan ikannya masuk lagi ke dalam air, tapi untungnya makanya dalam, jadinya ikannya bisa gua angkat. Ikan yang gua dapat nih coraknya unik guys, karena nggak kayak red devil biasanya yang full merah. Di sini ada putih-putihnya. Buat yang pengen ngeliat secara langsung, nanti gue bakalin adain live ya guys, jangan lupa ditonton. Oh iya, biar makin seru mancingnya, nanti setiap ada yang nge-gift gue bakal nyebur guys. Kalau kalian ngeliat kayu bekas yang berlubang-lubang seperti ini, coba deh kalian balik, pasti banyak rayapnya. Rayapnya coba kalian kasih ke anak ayam kalian, dijamin anak ayam kalian jadi tumbuh sehat dan cepet tumbuh gede. Rayap ini bisa jadi makanan alternatif untuk ayam-ayam kalian. Caranya kalian cuma perlu siapin kayu bekas yang gede lalu tancepin ke tanah atau tidurin. Nanti rayapnya bakal muncul sendiri. Kalau rayapnya sudah muncul, coba kalian kasih ke ayam kalian seminggu sekali, jangan sering-sering supaya rayapnya tidak punah. Ini sekaligus menjawab pertanyaan kalian yang bertanya apakah asupan nutrisinya tercukupi jika memakai pakan organik. Jawabannya tercukupi ya guys, karena saya menambahkan rayap ke dalam daftar menunya sehingga asupan nutrisi dan proteinnya terpenuhi. Banyak yang nanya, ayam petelur butuh ayam jantan nggak sih? Jawabannya nggak perlu ya guys, karena ayam petelur tetap bisa bertelur tanpa dibuahi oleh pejantan. Kalau pada nanya kenapa gue masih pakai ayam jantan, karena ayam jantan punya fungsi lain selain membuahi telur. Fungsi lainnya yang pertama ialah ayam petelur betina bisa merasa aman kalau ada ayam jantan. Contohnya ketika ada kucing galak yang suka ngejar ayam seperti ini, pejantan biasanya bakal ngasih suara khas biar para ayam lain bakalan waspada. Fungsi yang kedua, dia biasanya bakal ngabisin makanan sisa seperti ini guys. Kalau ayam petelur di kandang baterai, biasanya kalau makan
bakalan tinggal dikit atau tinggal yang kecil-kecil pada nggak mau. Tapi kalau ayam liar kayak saya terus ada pejantannya, biasanya diajakin makan sama dia. Fungsi yang terakhir untuk nemenin ayam petelur ketika lagi bertelur dan memberi suara ketika sudah selesai bertelur, sehingga saya tahu. Hari ketujuh nanam kangkung hidroponik. Bisa dilihat kangkung-kangkungnya sudah mulai tumbuh. Untuk yang pakai media semi hidroponik bisa dilihat tumbuhnya lumayan cepat. Dari air yang hijau pekat, entah kenapa lama-lama sudah menjadi bening seperti ini. Mungkin karena kecampur air hujan juga. Dan untuk yang pakai media pot bisa dilihat tumbuhnya juga banyak. Dan untuk yang ditanam langsung juga tumbuh, tapi tidak sebesar yang di media hidroponik atau di pot karena berebutan nutrisi dengan tumbuhan lain. Keesokan harinya yang di media pot saya pindahkan ke tanah langsung dikarenakan potnya dijatuhin sama ayam. Supaya tidak ada lagi yang dijatuhin sama ayam, jadi ada beberapa botol yang saya bikin menggantung di tembok supaya ayam tidak dapat menjangkau. Karena banyak dari kalian yang nanya tentang ayam petelur di komentar, dan kalau gue jawab satu-satu gue capek, gue bakal ngadain live biar kalian kalau pengen nanya apapun tentang ayam petelur bakal gue jawab sebisa gue. Kalian bebas mau nanya apa aja, kayak ayam petelur harus makan pur ayam petelur gak bang? Atau ayam petelur perlu dikawinin gak bang? Pokoknya bebas nanya apa aja, nanti bakal gue jawab sepengalaman gue. Ayo tunggu apa lagi, buruan masuk live. Anak ayam gue yang dari awalnya 5 ekor kok jadi 1? Hah? Gimana ceritanya? Nah, jadi gini ceritanya. Padahal siangnya tuh saya umbarin semua biar pada sehat dan lincah-lincah. Habis saya umbar seharian, malamnya saya kurung di kandang kayu. Besok paginya pas saya mau buka kandang, bisa dilihat tuh kandang kayunya jebol. Lubangnya gede banget. Kemungkinan disebabkan oleh tikus, dan tikus tuh memakan anak ayamnya. Dari 5 anak ayam, sekarang hanya tersisa 1 anak ayam. Kemungkinan anak ayam ini ketika ada tikus langsung lari keluar kandang. Karena dia satu-satunya anak ayam terkuat yang tersisa, jadinya saya sudah memutuskan mau kasih nama apa. Namanya yaitu Gojo. Ayam warawiri gue sudah berusia 3 bulan. Padahal dari kecil pada sehat-sehat semua. Tapi kok sekarang malah pada begini? Padahal mereka dari kecil dan sampai 2 bulan pada sehat-sehat semua. Tapi kok di bulan ketiga satunya ada yang sakit. Bisa dilihat Mambo badannya lemes banget. Kemungkinan besar dia tertular penyakit senot karena matanya agak bengkak dan badannya lemes. Sehabis Mambo sakit, si Goldchip juga ikut sakit. Bisa dilihat kakinya pincang. Kemungkinan besar dikarenakan terlalu lama di kandang. Kalau kalian nanya kenapa nggak gue lepas, karena di Cibinong itu lagi hujan terus. Kadang dari pagi sampai sore hujan terus, jadi matahari benar-benar gak muncul. Nah terus yang ayam Kobe gimana bang? Jawabannya aman ya guys. Si Baksin dan si Hachimi dua-duanya sehat dan masih hidup hingga sekarang. Nah terus si Mambo keesokan harinya sudah tewas mengenaskan. Bisa dilihat tuh badannya sudah kaku dan gepeng. Setelah itu si Mambo saya kubur supaya penyakitnya tidak menular ke ayam lain. Semoga ini cuma kematian pertama dan terakhir. Semoga tidak ada lagi ayam-ayam saya yang mati. Kira-kira kalau begini mitosnya itu valid atau tidak ya? Soalnya matinya tuh bukan pas kecil tapi pas gede. Coba kalian di komen di bawah. Ayam gua ada yang mati karena penyakit snot. Penyakit snot ini termasuk penyakit yang berbahaya dan ganas karena bisa menghabisi satu peternakan sekaligus dalam waktu singkat. Kita sebagai peternak harus bisa mengantisipasi dengan cepat penyakit ini. Salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan obat trimezin. Trimezin ini termasuk obat yang ampuh untuk mengatasi penyakit snot. Buat yang mau beli bisa check out di keranjang kuning. Cara penggunaannya bisa dimasukkan langsung ke mulut ayam seperti ini. Kalau untuk ayam dewasa cukup berikan 1 kali sehari. Diberikannya dalam 3-5 hari berturut-turut. Berikan ke semua ayam supaya tidak ada yang tertular. Kira-kira ayam kalian ada yang kena penyakit snot juga nggak? Coba komen di bawah. Kenalin, ini namanya Amba. Nah terus kalau yang ini tuh Fuad. Kalau yang jago ini namanya Rusdi. Kalau yang kampung namanya Wiwok. Kalau yang petelur yang ini namanya si Imut. Kalau yang putih ini Goldchip. Kalau yang full hitam Baksin. Kalau yang hitam ada putih-putihnya Hachimi. Nah kalau yang ini namanya Gojo. Kalau induk kampung ini namanya The Talk. Not only talk. Nah di sini kan masih ada 5 anak ayam lagi nih. Kira-kira ada yang punya saran nggak? Nak bagusnya pakai nama apa?